Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, hari Jumat, saya berniat untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan rencana saya untuk melakukan aksi nyata di tanggal 24 Oktober 2023. Nah, salah satu rencana aksi nyata yang telah saya unggah di LMS adalah dukungan dari kepala sekolah berkaitan dengan pemahaman saya yang akan diberikan kepada teman-teman guru dan siswa sekalian. Nah, aksi nyata yang saya berikan ini bernama diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut diberikan kepada rekan-rekan guru agar nantinya pemahaman yang saya miliki dapat ditularkan kepada rekan-rekan guru, begitu Pak. Nah, budaya positif sendiri itu adalah pembiasaan baik, bisa itu dalam bentuk tutur kata, perilaku, bahkan tindakan. Nah, yang saya dapat di pendidikan guru penggerak tersebut sangat bermanfaat, dan yang paling saya rasakan itu adalah pembuatan keyakinan kelas, kemudian itu segitiga restitusi, kemudian tentang teori hukuman dan penghargaan. Rupanya Pak, itu teori hukuman dan penghargaan itu hanya motivasi untuk siswa yang berasal dari luar. Anak-anak itu disiplin, tetapi itu motivasinya hanya dari luar saja. Yang paling bagus kalau anak-anak itu punya disiplin itu dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, yang saya mau bagikan sama guru-guru atau teman-teman guru agar mereka sepemahaman dengan saya, seandainya nanti ada anak-anak itu yang membuat kesalahan atau berbuat yang tidak baik, mereka bisa menangani anak-anak tersebut menggunakan segitiga restitusi. Tidak ada itu seandainya mereka sudah disiplin semua dan gurunya menerapkan ini. Tidak ada itu guru yang marah-marah atau berteriak-teriak atau menangani siswa dengan langsung menghukum. Karena di sini ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol itu ada yang penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian posisi teman. Guru biasanya kan sama anak-anak, jadi anak-anak itu karena ada ibu ini. Kemudian ada pemantau juga, hanya mengawasi dan tidak terlalu banyak menghukum gitu, dan hanya memantau saja. Kemudian yang paling penting adalah manajer, jadi posisi sebagai manajer. Sehingga ketika kita guru kalau punya posisi kontrol sebagai manajer, maka tidak ada itu yang penghukum di sekolah itu. Nah, inilah budaya-budaya positif yang akan saya bagikan nanti di kegiatan diseminasi positif. Saya minta pendapatnya Bapak bagaimana tentang kegiatan yang saya akan lakukan di aksi nyata tersebut. Ya, terima kasih. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah mengikuti kegiatan calon guru penggerak, dan semoga setelah Ibu mengikuti pelatihan itu dan dinyatakan sebagai seorang guru penggerak, itu bisa berdampak positif di sekolah ini ke depan. Nah, untuk yang budaya positif yang Ibu mau diseminasikan ke teman-teman, itu sangat saya sebagai kepala sekolah itu sangat mendukung, karena itu merupakan hal yang bisa kita terapkan di sekolah ini, sehingga hal-hal yang dulunya yang kita sering terapkan, yaitu biasanya memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat dan sebagainya, nah itu tidak terjadi lagi. Pemberian hukuman secara fisik maupun secara verbal atau dengan kata-kata. Nah, semoga dengan kegiatannya Ibu, di mana untuk mendiseminasikan tentang budaya positif ini, ya, maka cara penanganan terhadap siswa-siswa yang bermasalah di sekolah ini itu lebih baik lagi,
dan sudah tidak ada lagi penanganan terhadap siswa yang melanggar atau melakukan kesalahan itu dengan cara memberikan hukuman fisik maupun dengan cara melakukan atau memberikan teguran secara verbal yang bisa saja akan justru menyinggung ya perasaan mereka atau bisa juga menjatuhkan mental mereka. Nah, jadi sekali lagi saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung apa yang Ibu laksanakan sebagai calon guru penggerak di sekolah ini. Dan insya Allah apa yang Ibu laksanakan ini bisa berdampak positif terhadap kelangsungan pendidikan yang ada di SMA Negeri 3 Poso ini. Terima kasih atas dukungan Bapak untuk menyebarkan pemahaman saya kepada teman-teman guru, karena memang materinya sangat bagus. Makanya di sini saya meminta izin untuk meminta waktunya di hari Selasa tersebut, karena mungkin ada guru-guru yang ada jamnya, jam pembelajaran, akan tersita waktunya untuk mengikuti materi tersebut. Nah, sehingga saya di sini selain meminta dukungan, meminta izin juga, karena waktunya teman-teman guru terfokus kepada diseminasi positif yang telah saya lakukan nanti. Ya silakan saja Bu. Nah, saya sebagai kepala sekolah sedang memberikan izin, dan nanti insya Allah akan menghimbau juga kepada guru-guru yang lain agar bisa dapat mengikuti kegiatan diseminasi yang nanti akan Ibu laksanakan. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan, waktu yang telah diberikan serta fasilitas yang diberikan selama ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan banyak dukungan, dan baik itu dukungan moral maupun secara sarana dan prasarana. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di siang hari ini kita dipertemukan di tempat ini. Diucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita telah diberikan kesehatan dan teristimewa adalah kesempatan hingga kita dapat melangkahkan kaki kita ini. Adapun tujuan kegiatan hari ini yakni diseminasi budaya positif. Kita berempat calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Poso. Saya sendiri adalah Pak Samsudin Umar, kemudian Pak Safrudin Kiai, kemudian Ibu Indra dan Ibu Mike akan melakukan diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Sebelum kita melakukan aktivitas ini, marilah kita melakukan doa. Mari kita berdoa sejenak supaya kegiatan kita ini mendapatkan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Untuk itu saya ajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita membaca surat Al-Fatihah, dan yang beragama non-Islam untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini
Pada kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibu Indra untuk mempresentasikan hasil atau mempresentasikan materi yang akan disampaikan. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya atas waktunya yang disiapkan untuk kita di sini dalam kegiatan diseminasi. Baiklah, saya langsung saja tentang materi dari budaya positif. Sebelumnya saya ingin membaca sebuah kutipan ya tentang kalimat dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, di mana dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, dari potongan kalimat Bapak Ki Hajar Dewantara ini tentunya kita diposisikan sebagai petani. Ya Bapak Ibu ya, kita petani. Kemudian sekolah kita ini adalah ladangnya. Dan murid-murid kita inilah yang menjadi tanamannya, anggaplah itu padi. Ya. Semua kita berharap bahwa anak-anak ini akan tumbuh menjadi murid yang baik ya. Namun saat proses pertumbuhannya itu pasti ada hal-hal yang mempengaruhi ya, sehingga mungkin nanti tidak tumbuh menjadi baik ya, atau mungkin menjadi lebih baik dari yang awal dia masuk di sini. Nah, salah satunya adalah lingkungan sekolah kita. Bagaimana kita mengupayakan lingkungan di sekolah kita ini menjadi lingkungan yang baik untuk murid-murid kita. Nah, upaya-upaya kita, strategi-strategi kita dalam menumbuhkan lingkungan yang baik ini, itu yang kita maksud dengan budaya positif. Di sekolah kita pun kita sudah melihat banyak budaya positif kita sudah lakukan ya di sini. Tinggal ini kita bagaimana menyebarkan ya, semuanya menyeluruh, semua bersama-sama bergandeng tangan untuk melaksanakan atau menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, salah satu strateginya adalah melalui disiplin positif. Nah, ini yang akan saya bawakan. Disiplin positif. Jadi harapannya, tujuannya adalah untuk memahami konsep pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, memahami peran guru dalam membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Terkait dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita ketahui Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan kita itu adalah untuk menuntun murid, menuntun anak-anak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini mencanangkan pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, semuanya tujuannya untuk murid. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita tanyakan ya pada diri kita sendiri, bagaimana cara membuat murid disiplin? Kemudian siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan masukannya tentang pertanyaan ini. Silakan nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ya, setelah kita sudah bertahun-tahun mengajar di sini, menurut Bapak Ibu bagaimana cara membuat murid disiplin? Tentunya dengan hal-hal yang sudah kita terapkan. Menurut Bapak Ibu seperti apa? Kemudian siapa yang sebenarnya bisa mendisiplinkan murid? Apakah kita? Guru?
Ataukah kepala sekolah? Atau orang tua siswa? Atau justru mungkin murid itu sendiri? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya atau menjawab pertanyaan ini menurut yang Bapak Ibu pahami ya, kemudian sambil menjelaskan alasannya seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang mau, mungkin Pak Ustadz Daniel. Tawadhu semua, Masya Allah. Dari yang guru yang paling senior dengan guru yang paling muda. Oh begitu ya. Berarti saya tidak masuk. Guru yang paling ganteng di ruangan kayaknya nih, yang bagian sini selain pemateri. Baik, Silakan Pak Ustadz Daniel ya. Supaya hidup ini pertemuan. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kami semua. Mudah-mudahan saja ini merupakan suatu langkah yang baik kemudian untuk semakin memantapkan pembelajaran kita, mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dibanggakan, menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat dibanggakan ke depan oleh bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Terkait dengan beberapa pertanyaan di atas, memang sebetulnya kalau ini pendapat pribadi, bahwasannya saya kira kita memang harus berangkat dari namanya guru adalah memberikan contoh dan teladan yang baik, tapi saya pikir ini memerlukan sebuah proses yang panjang, sebagaimana juga kita dalam mendidik. Mungkin hari ini kita memberikan suatu ilmu, menyampaikan ilmu kepada peserta didik, perubahannya mungkin akan kita lihat itu setelah mereka tamat dari sekolah. Sebagaimana yang sering saya amati, contohnya misalnya anak-anak, katakanlah misalnya saat dia sekolah di tingkat SMA, mereka belum tergerak dan belum terbiasa kemudian untuk rutin melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi setelah selesai dari SMA, Masya Allah, malah mereka luar biasa, sepertinya lebih rajin daripada gurunya gitu. Nah, dan inilah yang kita harapkan, bahwasannya memang kita dianjurkan kemudian untuk memberikan suatu contoh yang baik ya, kita diharapkan bisa menjadi teladan yang baik. Nah, untuk itu saya pikir kita sebagai guru, saya secara pribadi saya mengatakan bahwa saya harus terus belajar dan terus belajar. Bukan berarti bahwa kita posisinya sebagai guru kemudian semuanya benar, semuanya baik. Saya kira dalam perjalanannya kita mengajar, karena namanya menghadapi makhluk hidup ini tentu ada suatu perubahan, apakah itu dari karakter muridnya atau karakter gurunya, semuanya bisa berubah sebagaimana hati kita terbolak-balik. Untuk itu ketika sedikit melenceng, kembali lagi ke jalan yang lurus. Nah, jadi saya kira yang pertama itu kita mulai dari diri kita komitmen, dan yang pastinya setelah kita berkomitmen untuk itu, kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa karena kita ini hanya bisa berencana, adapun yang menetapkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga anak-anak kita. Itu saya kira itu yang terpenting. Jadi bukan hanya proses transfer ilmu, tapi kemudian barangkali di tengah-tengah kita berdoa, kita selipkan mendoakan anak-anak kita, karena kita tidak tahu siapa di antara mereka kemudian nanti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan barangkali menggandeng tangan kita masuk ke dalam surga, insyaallah. Kemudian yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan? Ya, saya kira ini tanggung jawab semua ya. Tanggung
ya semuanya. Siapapun yang berada di sini, kita tidak bisa mengatakan bahwa satu pihak tertentu saja. Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Saya kira ini tentu. Kepala sekolah juga saya kira punya tanggung jawab. Kemudian orang tua, nah ini saya kira perlu ada suatu kerjasama yang baik. Kekeliruan yang terjadi di dunia pendidikan kita ini adalah sepertinya setelah orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, sepertinya tanggung jawab pendidikan itu sepenuhnya ke sekolah, dan saya kira ini keliru. Karena biar bagaimanapun pihak sekolah ingin melihat anak itu baik dengan pendidikan terbaik, metode terbaik yang diberikan, tapi kemudian setelah pulang ke rumah orang tua tidak memberikan contoh sebagaimana guru memberikan contoh. Orang tua tidak mengajarkan kepada anaknya sebagaimana guru mengajarkan anaknya di sekolah, maka saya kira ini tidak akan maksimal hasilnya. Sehingga saya kira dari perbincangan kita di dalam grup apa dan sebagainya, saya kira tujuan kita itu ingin melihat bahwa bagaimana kemudian anak-anak itu menjadi anak-anak yang terbaik ke depan. Ya, karena apa yang kita lakukan ini saya kira akan berdampak positif semuanya, barangkali kesan apa dan sebagainya, tapi kita melakukan bukan untuk mendapatkan kesan yang baik, karena saya kira itu bukan tujuan utamanya. Kita lakukan saja yang terbaik. Ya, insya Allah kalau kita melakukan yang terbaik, kita pun akan mendapatkan banyak hal dari sana. Dan saya selalu mengatakan bahwa baik itu murid, baik itu guru, baik itu kepala sekolah, baik itu pengawas, kalau kita pegang ini, insya Allah kita akan menjadi manusia terbaik. Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu menurut Rasulullah SAW adalah yang banyak memberi manfaat. Jadi guru yang diberikan karunia ilmu pengetahuan bermanfaat dari sisi pikirannya. Kalau petani bagaimana? Bermanfaat dari sisi hartanya. Kalau orang yang tidak punya harta, bermanfaat dari sisi tenaganya. Dan semua bisa dimanfaatkan berdasarkan potensi yang Allah berikan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya dari Bapak kita, banyak ilmu yang masuk lagi ya. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas masukannya ya, terkait dengan Oh ini. Baik Bapak Ibu, jadi kita kembali lagi pada konsep disiplin ya. Betul sekali, semua pihak itu pasti punya tanggung jawab. Namun kita kembali lagi ke konsep disiplin itu apa ya? Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, di situ adalah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita ya dengan sekeras-kerasnya untuk melakukan disiplin tersebut, tetapi itu akan sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, disiplin yang kita maksud dengan disiplin positif ini ya, sebagai pendidik, maka tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin di sini dia lebih ke dari dalam. Kenapa? Karena harapannya bisa bertahan lama ya, jangka panjang sifatnya. Namun kembali lagi tadi, jika memang dia tidak mampu mendisiplinkan dirinya, maka dibutuhkan orang lain ya untuk mendisiplinkan. Seperti itu. Kemudian, nah sekarang mari kita bertanya kepada diri kita sendiri sebagai guru ya, bagaimana kita berperilaku. Kemudian mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ya, seperti kegiatan kita saat ini. Kita lihat di sini ya, banyak guru-guru yang sudah hadir sekitar berapa orang. Nah, tentunya kita punya alasan kenapa kita ada di sini kan?
Mungkin kita bisa bertanya dulu saya kepada Ibu Nurbia, misal, kenapa Ibu ikut kegiatan ini seperti itu? Ya? Mungkin Ibu bisa sampaikan tujuannya apa? Kenapa Ibu ikut kegiatan ini, misal? Terima kasih atas kesempatan. Kenapa saya ikut dalam kegiatan ini? Pertama, saya ingin menambah pengetahuan, ya, yang mungkin kedua setelah saya mengikuti ini mungkin saya akan bisa, ya, dan saya terapkan insya Allah dalam keseharian saya. Sekian. Terima kasih Bu Nurbia. Coba next Bu Mika. Pernahkah kita melakukan sesuatu, ya, untuk mengharapkan senyuman orang lain? Ataukah kita melakukan sesuatu karena ada ketakutan mendapatkan suatu hukuman dari orang lain, ya, atau membuat kita tidak nyaman? Ataukah kita pernah melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan, misalnya dari atasan, kan? Atau pujian seperti itu? Nah, itu bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri, ya. Tentunya banyak sekali alasan-alasan orang dalam mengikuti suatu kegiatan atau berperilaku. Jadi dari sini kita akan lihat apa saja sebenarnya motivasi dari perilaku manusia, ya. Jadi sebenarnya itu ada tiga perilaku manusia yang dirumuskan, ya, oleh Dian Gossen. Yaitu yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu berlaku bagi kita guru juga, tentunya murid-murid kita, atau siapa saja. Kemudian motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini dalam kategori penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang memang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ketiga motivasi ini tentunya pasti akan ada dalam diri kita, termasuk saat kita berada di sini. Ya, kenapa kita ada ikut di sini? Ya, dia seperti itu. Jadi dari tiga motivasi ini, ya, kira-kira motivasi yang mana yang kita harapkan muncul pada diri anak murid kita dalam penerapan disiplin di sekolah. Mungkin kita minta pendapatnya Ibu Mariani, guru senior kita, ya. Silakan Ibu Ani. Dari tiga motivasi tadi, kira-kira mana yang akan lekat, mana yang akan sangat lekat dan kita harapkan ada pada diri murid-murid kita dari tiga motivasi yang ada tadi. Silakan kepada Ibu Mariani. Jadi motivasi pertama tadi itu karena adanya ketidaknyamanan atau takut mendapat hukuman, ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan, motivasinya. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin Ibu Mariani bisa memberikan pendapatnya. Terima kasih. Mau TV nanti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ditanya tadi manakah yang diharapkan dari perilaku siswa, maka saya cenderungnya ke yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kenapa? Karena kalau hanya ingin karena menghindari ketidaknyamanan, maka tentu pada saat itu ada hukuman baru dia takut. Kalau sudah tidak ada orang lain di sekitarnya, maka tentu dia akan melakukan. Begitu juga dengan yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan. Berarti kalau sudah ada imbalan lagi, berarti dia tidak akan melakukan. Terima kasih. Tangan dulu Bapak Ibu. Iya. Ya, terima kasih. Ya, sangat sependapat tentunya ya dengan, atau ada yang punya pendapat lain? Sama ya. Ya, jadi betul sekali Bapak Ibu, tentunya kita harapkan ya dengan budaya positif kita di sekolah ini, harapannya bahwa anak-anak kita nanti bisa disiplin dengan motivasi yang ketiga, melakukan apapun dengan motivasi ketiga. Begitu juga dengan kita. Nah, bagaimana kita jadi ya tujuan penerapan disiplin positif tadi itu, jadi kita simpulkan ini adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga, betul ya? Motivasi yang ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, tentunya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada ya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang tentunya akan berdampak panjang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana strategi-strategi lain ya untuk menerapkan budaya positif ini melalui disiplin positif dengan motivasi ketiga, yaitu bisa kita lakukan di kelas ya, kita terapkan di kelas tentunya karena ada keyakinan ya, nilai-nilai kebajikan, maka ini berkaitan dengan tentunya apa yang anak-anak yakini dalam kelas kita. Nah, untuk hal-hal yang terkait dengan keyakinan kelas itu akan dibahas kembali ya, akan dibahas selanjutnya oleh Ibu Dikerima. Jadi dari saya sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang mampu menumbuhkan motivasi ketiga ke dalam diri murid-murid kita dalam upaya mendisiplinkan dalam artian disiplin positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang budaya positif yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Sebelumnya sudah dibahas oleh Ibu Indra materi tentang disiplin positif dan teori motivasi, hukuman, kemudian penghargaan dan restitusi. Nah, kemudian yang saya akan bahas ini tentang keyakinan kelas. Nah, yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas atau sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan sebagai sekolah atau kelas. Kemudian yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau masalah di dalam sekolah atau kelas. Nah, kemudian menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan. Nah, sebelumnya yang ada di sekolah atau di kelas yang sering kita dengar adalah peraturan. Nah, kalau keyakinan ini mungkin sebelumnya pernah dengar tetapi belum terlaksana merata di kelas-kelas. Nah, inilah yang tujuan utamanya kami berempat, bahwa agar di sekolah atau di kelas itu diterapkannya keyakinan kelas tersebut. Sehingga apa? Dari 3 motivasi yang telah disampaikan oleh Ibu Indra, motivasi diri yang ketiga tersebut yang ada dan tumbuh pada diri anak. Sehingga peran guru itu bukan lagi sebagai pendidik saja, tetapi sebagai penuntun. Nah, sebagai penuntun ini anak-anak bukan hanya menuntun dalam hal pembelajaran, tetapi dalam perilaku dan karakter siswa. Oke? Ada pertanyaan? Saya saja yang bertanya. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Jadi itu. Kemudian yang kedua, mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas tersebut penting untuk terbentuk menjadi sebuah budaya positif? Nah, yang ketiga adalah bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, untuk menjawab itu ada pertanyaan selanjutnya. Nah, yang pertama tadi itu apa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, itu sebagai
diibaratkan kalau kita di kehidupan sehari-hari, mengapa kita atau di peraturan masyarakat itu ada peraturan pakai helm, kalau tidak pakai helm di sweeping misalkan. Jadi saat mengendarai motor, kira-kira jawabannya apa kalau Bapak Ibu semua? Tujuannya pakai helm itu apa? Supaya tidak di sweeping atau apa? Bagus dijawab pakai mic. Apa? Oh iya. Di belakang. Oh, di belakang. Pak sudah, jadi yang lain. Berusaha menjawab pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Jadi itu tujuannya itu ya. Jadi kalau menurut saya tujuan dibuatnya peraturan menggunakan helm itu bukan semata-mata supaya tidak ditilang oleh polisi, tapi lebih ke keselamatan diri kita sendiri. Dengan kita mematuhi aturan itu, berarti kita diuntungkan, kita diselamatkan. Jadi tidak ada keterpaksaan untuk menjalankan peraturan itu. Kalau kita ketahui aturan itu menguntungkan atau menyelamatkan diri kita. Seperti itu juga mungkin kalau di dalam kelas, kalau tidak ada kalau sesuatu itu tidak dipaksakan, maka nanti akan berjalan dengan sesuai dengan hati nurani lah, tidak ada keterpaksaan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sunartia yang telah memberikan pendapatnya. Jadi betul sekali, kemungkinan jawaban adalah keselamatan. Jadi memang tujuannya yang pertama adalah keselamatan. Nah, sudah dibahas sebelumnya bahwa yang kita lakukan, kemudian untuk tujuan itu nilai kebajikan universal tersebut. Nah, nilai keselamatan itu termasuk nilai kebajikan universal. Nah, yang pertanyaan kedua masih sama, mengapa kita memiliki peraturan? Kalau sebelumnya itu mungkin ada di sini Bu Indra yang sebelumnya selalu menggunakan masker dan mencuci tangan gitu. Jadi mungkin Pak Ustadz, ya kan sebelumnya pandemi dan kita masih terapkan sampai sekarang. Satu jawaban Pak. Satu jawaban. Mengapa? Buka aja jawaban. Mari. Baik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Saya kira ini serupa dengan yang disampaikan oleh Bu Sunartia bahwa esensinya adalah keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, tolong berikan tepuk tangan juga untuk Bapak Daniel. Jadi esensinya juga sama. Mungkin kalau yang tadi ada tetap jawabannya keselamatan, tetapi ini ada tambahannya. Jadi untuk kesehatan juga. Jadi selain keselamatan ada kesehatan. Dan nilai-nilai tersebut, nilai keselamatan, nilai kesehatan, nilai tersebut sebagai keyakinan. Jadi bukan lagi dipaksakan. Kalau kita sudah yakin bahwa menggunakan helm itu yang seperti Bu Sunartia sampaikan, diyakini, dan itulah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Berarti kalau tersirat tersampaikan dan tersurat itu ada dituliskan. Kemudian itu tidak memandang bahwa kita harus suku ini, kita harus agama ini, atau hal-hal di latar belakang lain. Nah, tujuannya apa? Itu sudah untuk kita terapkan bersama, karena itu sudah diyakini gitu, tidak memihak artinya. Nah, sebagai yang kita ketahui, keyakinan kelas itu adalah
pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Nah, keyakinan kelas harus dirumuskan dalam bentuk positif agar murid termotivasi untuk mematuhinya dan kembali ke keadaan yang lebih baik. Nah, itulah yang membedakan sebelumnya. Perbedaannya apa? Kalau peraturan kelas itu seperti yang disampaikan sebelumnya, kalau peraturan kelas itu motivasi ekstrinsik atau yang dari luar. Kalau peraturan, oh kalau saya tidak lakukan ini nanti dihukum, kalau saya tidak bikin ini saya tidak dapat hadiah. Itu salah satu motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan keyakinan kelas sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Daniel dan Ibu Sunartia, motivasi dari dalam atau intrinsik. Nah, sedangkan kalau peraturan itu tadi konsekuensinya ada hukuman. Kalau keyakinan kelas dia sudah ulang-ulang melanggar, baru itu ada namanya konsekuensi. Dia apa harus lakukan? Misalkan dia melakukan kesalahan berarti harus minta maaf, itu konsekuensinya salah satunya. Kemudian kalau peraturan kelas itu menggunakan kalimat larangan, misalnya dilarang melintas di sini atau dilarang mengambil barang orang lain, berarti masih menggunakan kalimat negatif. Sedangkan keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif atau nilai-nilai kebajikan. Contohnya kami warga kelas atau dalam satu kelas ini sama-sama bertanggung jawab gitu, atau disiplin. Jadi itu salah satu kalimat nilai-nilai kebajikan. Jadi kami warga kelas 10F misalnya saling menghormati dan bertanggung jawab begitu. Itu salah satu contohnya. Dan peraturan kelas itu dilaksanakan karena takut atau terpaksa. Itu tadi saling berkaitan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu atas kesadaran sendiri. Jadi ini materinya saling berhubungan. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas atau yang nanti kemudian hari menjadi keyakinan sekolah, dampaknya apa? Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi bukan karena yang lain, tetapi prestasinya atau motivasinya meningkat karena adanya keyakinan. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar positif. Karena kalau ada peraturan yang tidak dilaksanakan, biasanya guru-guru ada yang sudah marah-marah, di kelas jadi tidak nyaman gitu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan disiplin murid. Nah, jadi bukan karena disiplin yang lain, tetapi disiplin positif tersebut. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Karena di dalam budaya positif ada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti materinya yang bagian untuk nilai kebajikan bisa dibagikan. Jadi ya, nanti dipraktekkan dalam kelas sesuai prosedur. Jadi saya sudah printkan untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas bisa diterapkan di kelas masing-masing. Terima kasih. Dan materi selanjutnya itu tentang restitusi akan disampaikan oleh Pak Safrudin. Boleh sedikit dulu. Silakan Pak. Saya tertarik dengan ini, serius. Bukan lagi main-main ini. Kalau tadi serius satu kali, ini dua kali serius. Menarik tadi yang disampaikan oleh Ibu Mike bahwa setelah kita menetapkan keyakinan-keyakinan kelas, itu bisa diangkat menjadi keyakinan sekolah. Nah, saya memang langsung terlintas di pikiran bahwa memang perlu sebenarnya kita telusuri anak-anak yang bermasalah itu.
apa yang menjadi keinginannya, kita diskusi baik-baik. Dan bagaimana kemudian kita menemukan solusi berdasarkan kesepakatan antara pihak guru dengan murid. Artinya mungkin ada kalanya ada sebuah masalah yang ditangani di mana solusinya itu hanya dari guru. Tapi kita ingin bagaimana solusi itu muncul berdasarkan kolaborasi antara pendapat murid dengan pendapat guru. Kemudian ada hal-hal yang barangkali melenceng dari pikiran-pikirannya, kemudian kita luruskan dengan alasan-alasan yang bisa diterima. Kenapa di belakang sana masih sering lompat pagar? Apa masalahnya? Apakah tidak cukup lebar misalnya? Kalau tidak cukup lebar, ditambah lagi. Atau misalnya memang lebih suka kalau masuk sekolah lewat naik tangga, kita buatkan tangga di depan. Contohnya begitu. Dia pakai gerbang. Nah, inti yang saya mau sampaikan adalah masalah-masalah yang kemudian sudah dikumpulkan, yang sudah sekian lama dengan berbagai macam metode yang sudah diterapkan, tapi nampaknya belum signifikan berpengaruh terhadap memberikan efek yang positif terhadap masalah itu. Saya kira itu perlu ini. Jadi saya kira bukan hanya sekedar kita diskusi seperti ini. Pas-pas di tengah-tengah kita ada pembina OSIS, Pak Hendro. Boleh nanti kita diajak diskusi sama-sama dengan anak-anak. Apa sebetulnya yang kamu inginkan dengan sikap-sikap yang seperti itu? Karena teguran sudah tidak diindahkan. Apalagi misalnya kalau di sekolah kan tidak dibenarkan dengan tindak-tindakan kekerasan fisik dan sebagainya. Maka kita ajaklah dia. Kalau memang dia bisa berargumentasi, kita layani, kita diskusi sama-sama. Tapi bukan berarti bahwa kita mau pojokkan. Karena tujuannya adalah masalah itu benar-benar kita mendapatkan jalan keluarnya. Terima kasih, ini sudah menginspirasi Bu Mike. Langsung terbuka saya pikiran. Karena tadi juga habis minum kopi ditambah dengan materi yang berbobot. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Jadi saya sedikit membahas tentang curah pendapat. Jadi di prosedur itu yang saya telah bagikan, kalau keyakinan kelas itu memang yang pertama prosedurnya adalah curah pendapat. Nah, jadi nanti disampaikan itu masukan-masukan dari siswa apa yang dilakukan dan bagaimana penanganannya. Nanti itu disampaikan oleh materi berikutnya. Wah. Jadi ini materinya baku sambung begitu. Memang jadi bisa dilewatkan ke begini. Nah, jadi curah pendapat tadi itu kalau seluruh warga sekolah berarti itu sudah nanti jadi keyakinan sekolah. Kalau masih di dalam kelas itu masih namanya keyakinan kelas, dan kalau mereka sudah tertib dan sudah sesuai dengan kesadaran diri masing-masing, nanti tidak perlu lagi itu mau dikunci pagar atau yang lain sebagainya. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Ustadz Daniel tadi, bahwa kita perlu mencari apa sebetulnya kebutuhan siswa, lalu dengan kebutuhan tersebut kita coba cari cara memenuhinya dan bagaimana mengarahkan mereka untuk mencapai kebaikannya. Nah, di sini nanti kita akan masuk ke sana. Kita mulai dengan tadi materi restitusi. Tadi di materinya disiplin positif ada disebut kata restitusi tadi. Maaf, Ibu Restuti. Kebetulan ada kemiripan di sini. Dan Masya Allah namanya sangat baik, sesuai dengan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, oleh si Gosen tahun 2004 telah mendefinisikan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya adalah ketika kesalahan yang dibuat oleh siswa, maka oleh dosen mereka bagaimana caranya menyadari kesalahan tersebut. Lalu berikut ciri-ciri restitusi.
ada beberapa ini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikut, memperbaiki hubungan. Lalu restitusi bukan sebuah tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan, fokus pada solusi. Lalu terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut. Nah, untuk penerapan restitusi tadi itu bisa dilihat pada 5 posisi kontrol. Tujuan dari mempelajari 5 posisi kontrol, pertama, melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Nah, posisi manajer, pemantau ini akan dilihat sebentar. Lalu ketiga, menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol: 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, kelima posisi kontrol ini itu nanti akan ditayangkan sebuah video. Ini nama anak adalah Naren. Dia terlambat datang di sekolah 20 menit. Lalu, kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Kalau nanti dia jawab dilarang olahraga, tidak dapat baju olahraga. Ya. Video Ada 5 video. video tadi ada 5 video. Jadi ada mewakili 5 posisi kontrol: hukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, video 1 ini dia masuk di posisi mana menurut Bapak Ibu? Penghukum. Ya. Video dulu. Apa alasannya memilih penghukum? Silakan. Setelah Ibu Nur saya lagi ya. Kenapa saya katakan penghukum? Karena siswa yang lambat diberi hukuman lari di lapangan. Dia tidak bilang lari. Cuma disuruh ke lapangan. Dikatakan tadi menghukum karena memberikan hukuman kepada siswa tanpa ditahu apa permasalahan siswa tersebut sehingga dia lambat. Kan harus ditanya apa masalahmu sehingga kamu lambat. Ini langsung menghukum, langsung memaki-maki tanpa tahu apa masalah siswa tersebut. Itu yang harus kita pelajari. Terima kasih. Ya, boleh next video kedua. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu.
Maaf sekali. Ya, Bapak Ibu, ini masuk di 5 posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Merasa bersalah. Ya, apa alasannya kira-kira? Pak Hendro, coba Pak Hendro. Hah? Pak Hendro. Masih ada 4. Di sini guru sebagai memposisikan diri menjadikan anak merasa bersalah karena anak dibuat dengan kesalahannya itu dia memang menyadari Ngana ini so sering-sering lambat. Kira-kira kalau Ngana lambat ini kita ini dapat masalah. Gurunya ini efek dari kesalahan siswanya. Jadi seolah-olah guru yang merasa saya nanti ditegur kepala sekolah gara-gara Ngana lambat. Kira-kira Ngana ke depannya bagaimana nanti ini? Mau lambat atau gimana? Karena kalau begini terus saya yang nanti kena sasaran. Jadi anak merasa gara-gara saya sampai guru kena veto dari kepala sekolah. Jadi siswa merasa bersalah di sini. Terima kasih tanggapannya. Lanjut video ketiga. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, video ketiga ini masuk di 5 posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Bagus ya Pak Sapa kasih nurut. Ya. Bagus. Ibu Tuti pilih yang mana, Ibu Tuti? Teman hidup, Ya. Ibu Siska pilih apa? Temannya. Ya, silakan. Apa alasannya? Ya, terima kasih. Menurut saya video yang ketiga ini jawabannya teman. Jadi di sini guru tadi mengatakan, dia tekankan bahwa demi ibu, untuk ibu. Nah, itu kan begitu kalau teman. Untuk saya. Karena bikin ini untuk saya, begitu. Jadi ada kata penegasan ibu bahwa menandakan ibu itu harus murid itu harus melihat gurunya, gitu. Gurunya sebagai temannya, sehingga ada hubungan yang terjalin antara murid dan guru bahwa mereka berteman. Jadi kalau kau buat sesuatu yang salah, berarti nanti saya juga yang ini kan. Nah, tapi ini karena teman, jadi kau masuk saja, saya bantu kau. Ya, seperti itu. Ada dia bilang kan, nanti saya beresin urusan absenmu. Nah, absen yang lambat itu menandakan bahwa begitu kalau orang berteman, kan? Sama rasa, sama penanggungan. Seperti itu. Terima kasih. Dimohon tanggapan dari teman-teman untuk menganalisis video tersebut. Begini, mungkin dia siswa tersebut dianggap sebagai teman. Mungkin pada saat guru ini ada, siswa ini dia akan patuh, ya. Itu dampaknya nanti kalau siswa yang seperti ini. Bila gurunya tidak ada yang menjadi temannya, dia akan buat lagi karena dia anggap hanya itu gurunya, ya, yang dianggap sebagai temannya. Padahal seperti kita di sini 50 lebih guru. Jadi yang dia anggap guru hanya yang dekat dengan siswa tersebut. Mungkin pada saat guru ini tidak ada yang dianggap sebagai temannya,
dia akan buat lagi kelakuan atau aturan sekolah ya yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Sekian. Terima kasih Ablus buat Ibu. Berarti disiplinnya hanya bersifat sementara dan untuk guru tertentu saja. Lanjut video berikut. Video keempat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya. Ini video keempat. Kira-kira masuk di mana? Yang terakhir sudah ini. Penghukum terakhir kelima. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya. Opsi mana kasih kisi-kisi dulu Pak? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Pemantau. Apa alasannya Bu? Pilih Bu. Ya. Ini saya katakan pemantau karena dia menanyakan bahwa apa konsekuensinya kalau dia terlambat. Dia tanyakan, dia berarti dia pantau apa itu konsekuensinya, karena itu sudah disepakati dari awal. Konsekuensi apa yang kita lakukan apabila kau terlambat. Makanya saya katakan pemantau. Kasih ya Bos. Oke, lanjut video kelima. Terakhir. Ada pantaunya Pak Haji. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Itu video terakhir. Nah, di 5 posisi kontrol tadi kita mungkin sudah bisa menebak bahwa video kelima adalah video manajer. Sebagaimana harapan dari materi awal disiplin positif siswa, bahwa kita mengharapkan siswa untuk kita mengharapkan guru bisa mengambil posisi sebagai manajer, mengembalikan anak pada
menyadari kesalahannya, kemudian mengarahkan mereka untuk memperbaikinya dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena hukuman, karena penghargaan dan lain sebagainya. Sekira demikian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Samsudin Umar. Kepada beliau kami silakan. Saya boleh pulang, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiba pada saatnya saya akan membawakan materi yaitu segitiga restitusi pada diseminasi budaya positif. Jadi salah satu budaya positif yang akan diterapkan yaitu segitiga restitusi. Ya, tadi sudah dibahas oleh Pak Saf apa itu restitusi. Jadi berkaitan dengan pertanyaannya Pak Daniel tadi, yaitu bahwa restitusi ini adalah suatu proses untuk berkolaborasi dengan siswa atau murid atau orang yang bermasalah dengan orang yang akan mencari solusi untuk bersama-sama mencari solusi. Jadi di sini ada kolaborasi, Pak. Ada kolaborasi antara yang mau menangani dan yang ditangani supaya ada permasalahan itu bisa teratasi dengan baik. Kemudian restitusi juga bukan tawaran ya, bukan tawaran, tetapi ini bukan pilihan, tetapi ini adalah tawaran. Kemudian restitusi ini berfokus kepada permasalahan yang ada. Ya, selanjutnya kalau kita melihat video tadi, ada perbedaan antara posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Jadi di restitusi ini yang dipahami adalah gurunya yang akan memberikan masalah. Jangan kita restitusi tapi penampilan kita seperti pemberi hukuman. Nah, itu yang harus yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, barangkali bisa dilanjutkan di sini segitiga restitusi ini ada 3 tahap atau ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian adalah menanyakan keyakinan. Ya, saya tidak terlalu bahas ini. Yang saya bahas adalah perkataan-perkataan di dalam segitiga. Ada definisi di sini bahwa tahap menstabilkan identitas. Di sini adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk restitusi pada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita Bapak Ibu menyelesaikan masalah, boleh kita kuatkan kepada anak-anak kita. Nah, Pak Guru juga merasa pernah juga berbuat salah, tapi kita tidak harus selalu berbuat salah terus-menerus. Jadi di situ ada menstabilkan identitas. Baru ada juga kata-kata di sini yang poin-poinnya tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi banyak pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang merupakan tahap untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, Ibu, tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat-kalimat di sini bisa digunakan dalam tahap ini adalah sebagai penguatan ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari hari ini. Jadi jangan kita vonis anak, kita ngotot anak untuk salah, tapi mari kita bangkitkan supaya anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya. Lanjut, Ibu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang di sini setelah kita memproses, di ujung-ujungnya kita akan membuat keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Seperti tadi Naren, adakah keyakinan kelas yang dilanggar? Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Jadi pertanyaan-pertanyaan keyakinan yang akan membuat anak tersebut bisa kembali untuk lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, yang tampak di layar sekarang adalah contoh penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang telah kami berempat lakukan selama mendapatkan materi atau mendapatkan pemahaman tentang budaya positif. Nah, yang pertama adalah penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas
oleh Ibu Indrawati. Ibu Indrawati melakukan budaya positif keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 5. Nah, kegiatan yang pertama beliau lakukan adalah curah pendapat murid. Di sini beliau membuat curah pendapat tentang tugas guru dan tugas murid, dan apa yang bukan tugas guru dan apa yang bukan tugas murid. Oke, setelah dibuat curah pendapat tadi, selanjutnya adalah membuat kalimat positif yang selanjutnya akan dibuat keyakinan kelas dari kalimat-kalimat positif yang telah disusun. Nah, jadi jika Bapak Ibu guru ingin melihat contohnya secara langsung, ada ditempelkan di kelas 12 MIPA 5. Oke. Yang kedua adalah penerapan segitiga restitusi. Ini yang telah disampaikan oleh Pak Samsudin Umar tentang penerapan atau penanganan siswa yang bermasalah, dan siswa tersebut akan menemukan solusinya sendiri atas masalahnya. Videonya dapat Bapak Ibu nonton di YouTube beliau, Indrawati Hafid. Nanti boleh tanya-tanya linknya sama beliau. Jadi sudah di-share di YouTube-nya beliau tentang segitiga restitusi. Siap. Penerapan budaya positif yang saya lakukan yaitu Ibu Miki Rima Indriati. Yang pertama adalah pembuatan juga keyakinan kelas di kelas 10F. Jadi ini perwalian saya untuk kelas 10F. Jadi ini tentang bagaimana bersikap positif, kemudian ada beberapa juga, dan hasil dari penerapan keyakinan kelas ini juga telah ditempelkan di kelas 10F tersebut. Dan saya juga membuat keyakinan kelas di kelas 11F. Jadi langkah-langkahnya sama dengan Ibu Indrawati Hafid tadi, juga ada curah pendapat, membuat kalimat positif, kemudian penulisan keyakinan kelas oleh murid. Jadi semua ini dilakukan murid dan guru hanya sebagai fasilitator saja, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah penandatanganan keyakinan kelas oleh siswa dan oleh guru. Itu tandanya apa? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sekarang kita jalani ini disepakati bersama. Nah, boleh Bapak Ibu guru sekalian saksikan di layar. Itu merupakan contoh budaya positif di sekolah yang telah saya lakukan, yaitu penerapan 5S. Jadi saya biasa setiap pagi menyapa siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang datang, dan saya melakukan pendampingan murid sebagai budaya positif saya. Nah, saya juga telah melakukan penerapan segitiga restitusi tentang siswa yang bermasalah. Videonya juga dapat Bapak Ibu lihat sebagai contoh di YouTube saya, Miki Rima Indriati. Boleh Bapak Ibu cari juga di YouTube, itu ada. Kalau mau lihat contoh segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah penerapan budaya positif di sekolah oleh Pak Safrudin Kiai. Beliau juga telah menerapkan budaya positif tentang keyakinan kelas sesuai dengan prosedurnya di kelas 11B. Nah, di kelas 11B tersebut telah disepakati, dan hasil dari kesepakatan kelas yang telah dibuat juga telah ditempelkan di kelas beliau dan telah disepakati bersama. Nah,
Beliau juga membuat keyakinan kelas di kelas 11H. Jadi bukan hanya satu kelas ya Bapak Ibu, ada kelas-kelas yang telah beliau ajar, itu beberapa kelas juga telah beliau buat keyakinan kelas. Jadi ada kolaborasi di sini dengan wali kelas 11B dan wali kelas 11H, sehingga keyakinan kelas ini sudah ada di beberapa kelas. Nah, budaya positif berikutnya yang Pak Syafruddin Kiai telah lakukan tentang segitiga restitusi, sebagaimana tadi telah dijelaskan Pak Syamsuddin Umar. Jadi penerapan segitiga restitusi yang Pak Syafruddin Kiai telah lakukan ada di YouTube beliau, channelnya Pak Syafruddin Kiai, atau enggak usah pakai Pak ya Bapak Ibu, pakai Syafruddin Kiai saja, nanti dicari di pencarian ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, tanggapannya tentang penerapan beliau itu telah dibagikan ke guru mata pelajaran, sehingga ketika guru mata pelajaran atau wali kelas mendapatkan siswanya yang bermasalah, bisa menjadi praktik baik dan ditularkan gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup sekian pemaparan kami berempat ini. Semoga bisa diterapkan di dalam kehidupan sekolah, baik di dalam lingkungan kelas sekolah maupun di dalam masyarakat. Yang perlu kita ingatkan bahwa mari kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita tidak mulai, siapa yang akan menggerakkan? Ya, seperti yang dikatakan Ibu Indra tadi, motivasi yang ketiga adalah menghargai diri kita sendiri untuk setinggi-tingginya supaya kita bisa menjadi orang yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Aprilia Saputri Dame dari kelas 11F. Saya Muhammad Jamal Wijaya dari kelas 11F. Jadi di sini kami ingin memberikan pendapat kami mengenai manfaat keyakinan kelas yang telah kami buat bersama dengan Ibu Mika. Jadi dengan adanya keyakinan kelas yang telah kami buat bersama dengan Ibu Mika, sangat dirasakan perubahan yang ada di dalam kelas kami. Di antaranya teman-teman kami yang biasanya datang terlambat, sekarang sudah banyak datang tepat waktu, karena kami semua telah menyepakati keyakinan kelas yang telah kami buat bersama. Begitu juga dengan piket kelas dan juga tugas-tugas, mereka sudah tidak menunda-nunda untuk mengerjakannya. Ya, terima kasih untuk Ibu Miki telah membuat keyakinan kelas sehingga kami dan teman-teman melaksanakan tugas bukan karena takut tapi karena kami bertanggung jawab. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.